bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah, sungguh kita bangga hati hari ini kita bersama keluarga kita, bersama teman-teman handai taulan kita berkumpul bersama agar kita selalu mendapatkan ridha karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita senang hari ini adalah hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dipuji oleh Allah setelah Allah menciptakannya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam dirimu ya Rasulullah terdapat akhlak yang sangat agung, akhlak yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar menjadikan dia sebagai suri teladan. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan bagi siapa yang mengharapkan rahmat dan sebagainya. Para hadirin yang dirahmati Allah, kurang nikmat apa kita mendapatkan contoh yang sempurna, mendapatkan pemimpin yang sempurna. Bahkan di dalam ayat yang lain, pemimpin kalian tidak pernah salah, tidak pernah lengah, tidak pernah galau, tidak. Itulah pemimpin yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap siapapun dia pemberi rahmat, sebagaimana disebut di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana juga di dalam hadis Rasulullah ditugaskan, wa innama khuluqil azim. Dikatakan lagi di dalam ayat Al-Qur'an, innama bu'ithu li utamima makarimal akhlak. Begitu besar akhlak junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui bukan oleh orang Islam saja, seluruh manusia di atas muka bumi ini, baik dia tanaman, dia hewan, baik dia semuanya mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Mengakui sebagai orang yang paling mulia, paling agung akhlaknya, sehingga beliau mendapatkan sebutan dengan Al-Amin. Bagaimana tidak agung mulia ketika setiap hari dia dari rumahnya membawa makanan yang dihaluskan, kemudian makanan itu dibawa kepada seorang pengemis yang ada di depan pasar, seorang Yahudi, penyembah api, bukan orang Islam. Ingat, dia seorang Yahudi, penyembah api, tetapi Rasulullah tetap memuliakannya. Ingat, kita ini kalah. Tidak sedikit yang di antara kita yang harusnya sadar bagaimana contoh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap hari kita baca maulid, setiap saat kita baca maulid, tetapi apa yang kita dapatkan? Ya, tapi justru lihat Rasulullah sebagai contoh. Ketika Sayyidina Abu Bakar sepeninggal Rasulullah menjalankan tugas Rasulullah, beliau mengatakan kepada anaknya yang sekalian adalah bekas istri Rasulullah, yang saat itu anak tetapi sudah menjadi ibu, karena dikatakan oleh Allah bahwa istri-istri Rasulullah itu adalah ibu kalian. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sangat memuliakan anaknya yang saat ini menjadi ibu sesuai dengan perintah Allah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menanyakan, "Hai anakku Aisyah, engkau adalah istri Rasulullah. Sampaikan kepadaku
apa yang belum aku kerjakan, semua amal-amal Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Aisyah mengatakan, engkau hai ayahku tidak akan sanggup karena begitu besar akhlak beliau. Apa yang dikerjakan hai Aisyah? Setiap hari dia membawa makanan yang dihaluskan terlebih dahulu gandumnya, kemudian disuapkan kepada seorang pengemis di depan pasar. Pengemis itu setiap hari, setiap detik, setiap saat mencaci maki beliau. Tetapi beliau tidak goyah sedikit pun. Bahkan dia menyuapi sambil tersenyum. Sehingga orang yang lalu lalang melihat bagaimana akhlak beliau tanpa menghiraukan apakah dia mau disebut orang baik atau orang jelek. Bagi Rasulullah tidak ada bedanya. Sebab dia melaksanakan amal dengan ikhlas. Tidak melihat, tidak dilihat. Tetapi dia semata-mata karena Allah. Karena memang tugasnya rahmatan lil alamin. Kebetulan si Yahudi ini selalu mengucapkan itu. Bahkan membentak-bentak apabila dia kurang nyaman. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah sangat halus. Sehingga dia pun memuji. Engkau sangat baik. Ya, kemudian setelah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat. Apa yang dilakukan oleh Yahudi? Hei kamu yang biasanya halus. Kenapa sekarang kamu kasar? Bagaimana kamu biasanya sopan, tapi sekarang tidak seperti dulu? Apakah ada perubahan di antaramu? Ketahuilah bahwa Muhammad itu bukan contoh yang baik. Dia seorang tukang sihir. Dicaci maki habis. Sayyidina Abu Bakar tidak tega. Sambil menyuapi sehingga tangannya gemetar. Hatinya tidak enak. Sehingga ditegur oleh Yahudi. Hei kamu yang biasa menyuapi aku. Kenapa sekarang tanganmu gemetar? Dan aku mendengar suara tangisanmu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tidak tahan. Hei orang tua. Sesungguhnya yang biasa menyuapi engkau telah meninggal dunia. Telah wafat. Aku sebagai gantinya. Siapa engkau? Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan siapa yang kemarin menyuapi aku? Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terdiamlah orang tua itu. Apakah dia yang aku caci setiap hari? Iya, dia ada di sampingmu. Dia tetap menyuapi engkau. Tidak berubah sedikit pun. Orang tua itu tetap diam sekali. Wajahnya berubah. Saat itu dia gemetar. Kemudian sampaikan, ya Abu Bakar, apakah betul dia itu adalah Rasulullah yang aku caci? Betul, dia telah meninggal dunia. Aku adalah penggantinya. Kemudian orang tua itu sedih, menundukkan kepalanya. Kemudian, hai Abu Bakar, saksikanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, caci maki dibalas dengan kebaikan. Inilah akhlak yang mulia, sehingga oleh Allah pun dipuji oleh Allah. Wa innaka lahala khuluqin adzim. Sungguh dalam diri Rasulullah terhadap akhlak yang mulia. Tetapi mari kita setiap hari maulid, setiap hari kita duduk membaca riwayat Rasulullah. Tetapi kenapa tidak melekat di dalam hati kita? Tidak ada tingkah laku kita yang mencontoh beliau. Bagaimana Rasulullah kepada orang Yahudi, orang yang mencaci maki, tetap dilayani dengan baik, bahkan disuapi tiap hari. Tetapi coba di antara kita, boro-boro kita sama orang kafir, sama orang muslim pun saling caci maki. Sesama saudara caci maki, sesama teman, di antara kita saling teman, saling menghujat, saling memaki, padahal saudara dalam Islam. Apakah ini akhlak Rasulullah? Apa kalian tidak malu apabila kita mengaku bahwa kita adalah golongannya Rasulullah, umatnya Rasulullah, tetapi tingkah laku kita jauh. Kepada sesama teman saja kita masih caci maki. Sesama teman, bahkan naudzubillah, sesama suami dan istri masih ada caci maki di antara kita. Apakah ini akhlaknya Rasulullah?
Seorang anak bagi caci maki ayah ibunya. Seorang ibu mencaci anaknya. Apakah ini pertanda baik? Tidak. Apakah ini artinya kita telah memperingati kelahiran Rasulullah yang harusnya kita bahagia, yang harusnya kita syukuri, tetapi tidak tercermin daripada diri kita semua. Mari saudara-saudara, saya menghimbau diri kita sendiri, menghimbau diri saya sendiri. Mari kita bersama-sama. Ini hari-hari lahiran Rasulullah. Kita jadikan titik tolak untuk kita merubah kebiasaan kita. Mari kita sayangi sesama muslim, sesama makhluk, sesama saudara muslim, sesama saudara kandung, sesama tetangga. Kenapa kita tidak saling sayang? Kenapa tidak melekat? Selalu kalau kita mengucapkan sholawat, kita jamin dengan sholawat. Tetapi hanya di lidah, tidak tercermin dari tingkah laku akhlak kita. Malulah kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak malu, silahkan berbuat apa saja kalian di muka bumi ini. Rasa malu yang selama ini tidak ada pada kita. Kita mengatakan gini, Habib pandai bicara, tetapi Habib Sandi tidak mencerminkan. Itu yang saya takut. Oleh karena itu insya Allah melalui majelis ta'lim maulid hari ini, kita jadikan titik tolak untuk kita semakin mencontoh Rasulullah. Sedikit demi sedikit insya Allah kehidupan kita pun tidak mengecewakan Rasulullah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita angkat tangan kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur hari ini telah Kau beri nikmat kepada kami, nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat sebesar ini. Dialah Rasulullah Muhammad SAW yang mengentaskan kita dari kegelapan menjadi terang. Ya Allah, hari ini kami gembira sebagaimana Engkau minta. Kami bangga dengan kedatangan Rasulullah yang memindahkan kita dari kejahilan menuju kemuliaan dan ridha-Mu. Maka izinkan kami dan teman-teman kami, ya Allah, mohon kepadamu agar kami Kau beri taufik, hidayah serta inayah-Mu, agar kami dimudahkan untuk mengikuti Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam tindakan, dalam amal, di dalam ilmu, di dalam kehidupan. Ya Allah, hilangkan penyakit dari kami, penyakit badan maupun penyakit hati kami. Demikian juga Kau jaga kami, terutama dari penyakit corona ini. Ya Allah, sayangilah kami, rahmatilah kami, jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berkatilah kami dengan hari lahir Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkatlah Nabi kami sebagaimana ke tempat yang telah Kau janjikan, sehingga kami sebagai umat yang mendapatkan keberkahan dan syafaatnya, baik bahagia di dunia, di kubur dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyani sallallahu ala man wa habibna ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.